Ya udah, kali ini aku ngalah. Aku akan membahas soal altcoins karena kalian banyak banget yang minta. Dua komen yang muncul di paling atas. Yang satu, altcoin apa saja yang akan naik 100 kali lipat? Dan kedua, Dogecoin. Kenapa kok kita di video-video sebelumnya pernah bilang Bitcoin boleh banyak, Ethereum boleh banyak, Doge boleh banyak menurut data kami. Dan ini disclaimer on, cuma personal opinion dan data yang kita sharing, bukan nasihat investasi. Omong gitu, ini aku mau membahas, ya aku akan jawab pertanyaannya dulu. Oke, so altcoins dan data berhubungan sama Dogecoin, semua itu aku akan bahas. Tapi kalian sebenarnya miss the point. Karena mayoritas orang itu ngejar mana ini altcoin yang aku bisa malas-malas, diam di rumah dapat 100 kali lipat. Sedangkan aku bisa nunjukin kalian cara untuk bisa dapat bukan 100 kali lipat, 22.333 kali lipat. You know, jauh lebih tinggi dari koin manapun, jauh lebih tinggi dari Bitcoin, anything, right? Tapi ini berhubungan sama perspektif kamu. Itu di mana? So anyways, balik dulu ke topik inti. Altcoins. Oke? Kalau kamu ambil keputusan mau koin ini naik atau apa, pakai hati atau pakai data? Gini loh, di comment section video ini, di TikTok, di YouTube, manapun munculnya, pasti banyak orang komen, koin ini akan seperti apa? Tolong bahasin koin ini dong, koin itu dong, koin apa? Gak peduli namanya apa. Pasti banyak muncul komen, bahasin koin yang aku jatuh cinta. Kata kuncinya di situ, kamu udah jatuh cinta dengan koin yang menurut kamu bagus. Oke? Orang-orang yang mengelola dana besar, jutaan dolar, billions of dollars, miliaran dolar, mereka pakai hati dan perasaan emosi. Mereka, untuk keputusan, aku akan cemplung $1 miliar masuk ke aset anu. Mereka ke YouTube terus cek, oh ada influencer membahas koin ini, oh oke, aku masukin 1 miliar ke situ. Do you think they do that? Enggak dong. Pakai data kan. So, semua keputusan Anda soal koin mana yang bagus harus berdasarkan data. So, apa ini data yang relevan ke dunia altcoins? Ini aku akan tampilkan di layar beberapa chart. Ini mungkin kamu harus stop dan replay beberapa kali video ini ya untuk full paham. Yang pertama aku akan contohin chartnya Bitcoin lawan emas. Bisa lihat ya. Nah, kalau chart ini naik, berarti Bitcoin menang lawan emas. Kalau chart ini turun, Bitcoin kalah lawan emas. Oke? So, chart ini menunjukkan bahwa long term, jangka panjang, kalau kamu pilih Bitcoin di kemudian hari bisa miliki lebih banyak kiloan emas banding kalau kamu pilih emas. Nah, itu emas dan Bitcoin. Sekarang kita lihat ke coin lawan coin. Ethereum lawan Bitcoin sebagai contoh. Bisa kelihatan? So, perhatikan tanggalnya. 2 kali Ethereum lawan Bitcoin naik. So, Ethereum menang lawan Bitcoin 2 kali. Fase 2016-17an dan fase 2020-2021an. Kelihatan ya? Nah, chart itu menunjukkan bahwa secara data, pas bull market on, yaitu harga semua kripto naik, Bitcoin naik segala macam, Ethereum sudah 2 siklus berturut-turut mengalahkan hasilnya Bitcoin. Kalau Bitcoin naik misalkan 10 kali lipat, Ethereum naiknya 20 kali lipat, 30 kali lipat secara historis. Oke? So, kita punya data historis yang menunjukkan bahwa Ethereum pas Bitcoin larinya lebih kencang dari Bitcoin, si Ethereum itu. Sekarang aku nunjukin chartnya, Doge lawan Bitcoin. Kamu lihat gak? Nah, yang Anda bisa perhatikan adalah sama kayak Ethereum, pas Bitcoin lari, Doge ada saatnya mengalahkan hasilnya Bitcoin. Jauh. Yang siklus terakhir mengalahkannya dengan faktor 41 kali lipat. So, kalau Bitcoin naik 10 kali lipat, Doge naiknya 41 kali 10, 410 kali lipat. Itu hasilnya Doge. Dan sudah 3 siklus berturut-turut mengalahkan Bitcoin pas Bitcoin lagi lari. So, orang di komen bilang, hahaha, Dogecoin. Ya, kamu nggak tahu data. Buta mata, right? Kita, semua keputusan finansial kita selalu berdasarkan data. Dan itulah kenapa dari dulu saya bilang Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, kalau mau alokasi lebih banyak boleh menurut data kami. Ini bukan nasihat investasi atau finansial, ini cuma keputusan kita pribadi. Oke? Tapi di luar itu banyak koin yang akan mengalahkan Bitcoin juga. Itulah yang namanya altcoins, koin micin, koin yang dulunya murah sekali terus tahu-tahu roket 100 kali lipat lebih. Berhubungan itu, secara data, tadi aku udah tunjukin Ethereum dan Dogecoin lawan Bitcoin. Di komen, tolong komen dong para netizens. Cari saya berapa banyak itu jumlah koin yang sudah pernah mengalahkan Bitcoin lebih dari 1 siklus. Ini bahasa istilah yang mungkin kalau kamu baru mungkin gak kenali. Tapi di channelnya Maisa kita sudah jelasin bahwa Bitcoin memiliki siklus. Per 4 tahun lari. Cari saya jumlah atau berapa ini koin-koinnya dan nama koinnya apa saja yang sudah mengalahkan kenaikannya Bitcoin. Kalau Bitcoin naik 10 kali lipat, mereka naiknya 50 kali lipat, 100 kali lipat. Berapapun lah jumlahnya. Mana itu koinnya? Paling berapa? 3 nama, 4 nama, 5 nama, ini di luar Ethereum Dogecoin ya. Berapa lagi? Di comment section, gak banyak orang akan bisa kasih komen. Kenapa?
Karena ini aku tahu datanya, 2022 waktu kita awal menunjukkan ke publik ilmu kita, right? 2022 mesti ada 22.000 cryptos. Sekarang 2,2 juta, so nilainya udah naik jauh. Tapi zaman itu 22.000. Dari 22.000 coin yang mengalahkan Bitcoin lebih dari sekali, 5, paling, I could only find 4. Cuma bisa ketemu 4, right? Tapi itu probabilitasnya kamu untuk bisa mengalahkan Bitcoin lagi pakai koin yang sudah ada histori lebih dari satu siklus. So, semua koin yang diciptakan dari zamannya 2018, 19, 2020 ke belakang, right? Yang sempat lari pas Bitcoin lari. Banyak koin mengalahkan Bitcoin sekali. Oke, banyak banget. Tapi untuk mengalahkan Bitcoin 2 kali, jumlah namanya kecil sekali. Nah, itu petunjuk besar sekali. That's a very big clue. Kita yang beli, memang kita ada beli altcoins, yes. Memang di portfolio kita sudah ada yang naik 5 kali lipat, 10 kali lipat lebih, yes. Tapi pas kita ambil keputusan beli koin tersebut, kita lihat ke data. Salah satu kriterianya adalah gak boleh sudah ada histori lebih dari satu siklus di dunia kripto. Karena secara probabilitas, jumlah nama yang mengalahkan Bitcoin lebih dari sekali gak banyak. Nah, saya barusan bocor satu kriteria. Ada 2-3 kriteria. Tapi ini waktunya udah habis. Itulah kenapa kita ada VIP Telegram, ada live event, segala macam yang bertujuan untuk benar-benar tumpahkan semuanya. Tapi poinnya di sini, kamu kalau ambil keputusan mau invest ke altcoin manapun, harus pakai data, research. Nggak boleh asal percaya influencer anu. Itu kenapa saya nggak mau kasih nama. Bukan karena aku pelit, bukan karena gimana-gimana, tapi kalian belum melakukan research. Data, Kalau saya sembarangan kasih tahu, beli koin anu, dan banyak orang rebutan beli koin tersebut, ya saya sebagai influencer enak aja. Saya tinggal beli murah, terus pumping ke kalian, guys, aku barusan beli ini, terus kalian rebutan beli, koinnya udah naik, saya bisa take profit. Itu bukan service buat kalian, paham ya? Itu cuma saya ngejar dapat views, itu saya ngejar dapat profit cepat, gitu loh. Lebih bagus, ajarkan caranya biar kamu bisa cari sendiri. Karena untuk bisa cuan dari altcoins, kamu harus beli pas gak banyak orang tahu. Kalau saya sebutin nama sekarang, beli coin ini, video ini akan dapat berapa jutaan views. Atau ratusan ribu views lah. Yang artinya, berapa puluhan ribu orang udah cemplung duit ke situ. Udah di luar market kan? Betul gak? So, itulah komen-komen saya tentang altcoins. Bukan saya pelit gak mau kasih nama, tapi kamu harus tahu kriterianya apa untuk bikin altcoin bisa yang pilihan yang sehat. Apa itu faktor-faktor yang bikin coin itu mau roket jauh lebih tinggi dari Bitcoin. Kemudian kamu sendiri harus research. Gak boleh asal percaya influencer. Nah, tadi aku udah bilang di awal video bahwa aku akan tunjukin sebenarnya 100 kali lipat dari altcoins itu kecil. Karena kesempatannya lebih ke yang bisa 22.000 kali lipat modalnya. Nah, itu maksudnya gimana? Ini aku contohin. So ini aku lagi tampil di layar sekarang hasil Google Ads. Google Ads di Februari tanggal, kalau nggak salah, sekitar 1-2 Februari 2022. Bisa lihat iklannya berapa? Sekitar Rp300.000. Plus minus. Itu resiko modal yang kita cemplungin waktu kita awal banget launching Mindstack. This brand, this channel. Dan dari situ, bisnisnya Mindstack bisa digulung jadi perusahaan multi puluhan M. Jangankan 10 M deh, anggap aja separuhnya 5 M aja. 5 M banding 300.000 berapa? Something like 20.000 kali lipat? Whatever it is lah. Gak tahu persisnya. Tapi itu mengalahkan hasil dari apapun altcoin, right? Bisnis, ilmu. Ilmu untuk bisa modal kecil digulung jadi modal besar. Bukannya itu lebih berharga daripada influencer? Tolong bocorin dong altcoin mana yang bisa 100 kali lipat. Itu yang sebenarnya akan membuat kalian yang modalnya receh, cuma ratusan ribu jutaan di rekening kamu, bisa jadi miliarders, right? So, attention kamu, perhatian kamu harus ke, aku pengen invest ke altcoin diri sendiri. Altcoin Brian. Altcoin kamu. Karena itu altcoin yang potensinya paling tinggi di antara semuanya. Setuju ya? Sekarang tinggal gerak. Take action. Carilah siapa itu yang punya apa hasil yang kamu inginkan, yang bisa kamu belajar dari mereka. Atau kalau kamu otodidak, ya silakan otodidak. Cuma lebih cepat kalau punya referensi dari hasil yang sudah terbukti. Itu dulu deh untuk video ini. Nanti kita akan ketemu lagi di next video. Semoga saya dari video ini bisa bantu luruskan persepsi orang-orang yang pinginnya cepat kaya raya, malas-malesan asal nyontek influencer. That's not the correct approach. Kalian yang lebih bijak dari itu akan sadar bahwa ada prosesnya, ada research yang dibutuhkan, ada perkembangan diri yang dibutuhkan untuk bisa dapat hasil maksimal. So see you guys next time. Sukses selalu dan sampai jumpa di next video kami.